In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus Vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya dalam Renungan Harian melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia dalam Tuhan, sumber kebahagiaan kita. Panjenengan yang saat ini sedang sakit, saya doakan dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat, panjenengan semua dijamah, disembuhkan, dipulihkan seperti sedia kala. Amin. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ. Jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini Yesus bicara tentang kerajaan Allah, menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya kepadanya tentang kapan kerajaan itu datang. Kita sering mendengar, mungkin membaca, ada orang-orang yang menyebut dengan the second coming, kedatangan yang kedua. Dan kemudian mereka membuat sesuatu gerakan, tapi kalau direnung-renungkan, gerakan-gerakannya persis berkebalikan dengan sabda Yesus pada hari ini. Mengapa? Mereka membuat satu gerakan the second coming, tetapi dengan persepsi-persepsi yang menyerang kepemimpinan gereja. Misalnya seperti itu. Bahkan menuduh Paus itu sebagai sesat. Paus itu menjadi, maaf disebutkan di sana, pengikut setan. Lah ini kan salah kaprah, kebablasan. Kalau orang Jawa bilang itu namanya lebo, maaf, singkatan letong kebo gitu ya, atau dalam bahasa Inggris dibilang, sekali lagi maaf, bullshit. Tidak mungkin bahwa yang mengaku kerajaan Allah itu akan datang untuk kedua kalinya dan mengimaninya, tetapi kemudian dengan membuat serangan-serangan kepada pelayan gereja yang dipilih secara sah dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, itu sesuatu yang persis berseberangan dengan Injil pada hari ini. Injil hari ini tidak menyebut soal the second coming, tetapi the second arrival, ya, kedatangan Yesus dalam kerajaannya yang hadir di tengah-tengah kita. Bahkan Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir di tengah-tengahmu.
Apa indikasinya kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengahmu? Seperti apakah itu? Saya ingin mengacu pada apa yang direfleksikan dan ditulis oleh Paus Benediktus ke-16 dalam bukunya Jesus of Nazareth. Paus Benediktus ke-16 berbicara tentang 3 cara kerajaan Allah dapat dimengerti dalam refleksi iman yang benar. Yang pertama, Yesus sendiri adalah kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah ada di tengah-tengahmu dalam diri Yesus Kristus yang kita imani sebagai Sang Juru Selamat, sebagai Sang Penebus. Dan Yesus yang menghadirkan kerajaan Allah adalah Yesus yang tidak pernah menghakimi siapapun. Bahkan orang yang berdosa sekalipun diberi ruang untuk datang kepadanya dan mengalami kerajaan Allah dalam bentuk pengampunan, dalam bentuk belas kasih dan kerahimannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan Allah hadir dalam pengertian mistik, yakni Yesus hadir di dalam diri kita sebagai pribadi-pribadi yang telah ditebus oleh Kristus, yang menerima sakramen-sakramen yang disediakan oleh gereja. Pengakuan akan sakramen-sakramen tidak bisa dilepaskan dari pelayanan para pelayan gereja, para imam. Adanya imam ditahbiskan oleh uskup, adanya uskup dipilih oleh paus, adanya paus dipilih dalam kebersamaan para kardinal dalam doa dan bimbingan Roh Kudus. Maka setiap paus yang terpilih dalam sepanjang sejarah ini diimani oleh gereja sebagai yang dipilih oleh Yesus sendiri bersama para kardinal yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai paus dalam konklav, bukan sebagai satu pilihan politik tetapi sebagai keputusan diskretif, keputusan dalam doa. Dan buah keputusan dalam doa oleh para kardinal kemudian dianggap sebagai tidak benar oleh segelintir orang. Tentu kita bisa bertanya secara objektif dengan akal sehat, siapa benar, siapa yang keliru di sini, tanpa bermaksud untuk menghakimi, tetapi untuk mengajak menjadi sadar dan bersikap rendah hati. Yang ketiga, kerajaan Allah hadir di dalam gereja. Gereja menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah itu. Siapakah gereja? Gereja adalah kita semua, persekutuan umat beriman dalam kolegialitas dengan para pelayannya, dengan para imamnya, para uskupnya, dan juga bersama paus yang menjadi servus servorum, hamba segala hamba. Nah, 3 cara itu menurut Paus Benediktus yang ke-16, kerajaan Allah hadir. Dan ini membantu kita memahami sabda Yesus hari ini. Kalau Yesus bersabda, kerajaan Allah sesungguhnya sudah hadir di antara kamu. Nah, lalu kapan kerajaan itu hadir dan datang? Kehadirannya kita rayakan setiap kali kita merayakan sakramen-sakramen gereja yang dianugerahkan kepada kita. Yesus selalu menyertai kita. Dan kalau ada orang yang dengan yakin pasti tentang the second coming, sekali lagi tidak sesuai dengan Injil. Khususnya Injil hari ini. Yesus mengatakan kerajaan Allah itu, kata Yesus, yang digambarkan sebagai kedatangan anak manusia seperti kilat yang tak terduga. Maka kalau ada orang-orang yang merasa yakin, merasa pasti, begini, sambil apalagi menegasi pelayanan dan kepemimpinan di dalam gereja, dengan rendah hati harus saya katakan, hati-hati, waspadalah, dan berjaga-jagalah. Kita dipanggil untuk menyambut kerajaan Allah itu bukan dengan kecemasan, bukan dengan ketakutan, bukan dengan menegasi siapapun, tetapi dengan rendah hati, waspada, menyambut kerajaan Allah yang hadir di tengah-tengah kamu. Semoga kita diberi kerendahan hati untuk memahami sabda Tuhan dan rendah hati juga untuk menerima dengan ketaatan dan kesetiaan.
Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam